Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubu yauma izi wazifa. Hati manusia pada hari itu merasa sangat takut. Allah pastikan, ya siapa yang gak takut? Satu-satunya suara yang terbesar, yang sangat kencang, yang sangat keras, yang sangat mengguncang alam semesta, yang membuat alam semesta menjadi bubur. Jangankan manusia, setan marakayangan itu yang kerjanya hanya berpesta pora sampai detik ini. Kaum jin bahkan malaikat pun merasa sangat takut mendengar suara itu. Apalagi makhluk yang namanya manusia yang sangat lemah, yang terbuat dari tanah. Allah pastikan tidak ada satupun manusia, sesakti apapun, sesoleh apapun, sesuci apapun itu tidak merasa takut pada saat itu. Karena jelas di sini hati manusia, berarti hati manusia itu artinya jamak, bentuk jamak seluruh manusia. Hati seluruh manusia pada hari itu akan merasa sangat takut. Kecuali kalau Anda bukan manusia, Anda termasuk makhluk ya bukan manusia, ya apa, alien atau apapun itu. Ya pasti kalau dia manusia itu nanti ketika tipe sasakala yang pertama maupun yang kedua Anda sangat merasa takut, sesuci apapun. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada terdapat kitab yang diberikan pada saat itu. Karena ketika kitab itu sudah dipastikan kita akan mendapat kitab di sebelah kanan, kitab alihin atau kitab sijin yang akan menimpa punggung kita, kitab itu baru mungkin itu rasa takut itu akan berkurang bagi mereka kitab yang alihin. Karena diterangkan di wajah mereka nanti akan berseri-seri, tertawa dan gembira ria seperti anak kecil. Siapa juga yang berseri-seri senang karena dipastikan akan masuk pintu surga. Lain dengan yang mendapat kitab sijin, luar biasa takutnya, mukanya penuh dengan debu kehinaan, debu kesusahan, debu kecemasan. Sebenarnya ketakutan ketika mendengar sangkakala itu ada baiknya harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anggap saja kita mendengar tentang sangkakala itu, sehingga kita merasa takut untuk melecehkan orang tuh takut untuk menyakiti hati orang itu takut untuk mengambil duit orang itu takut. Karena seperti yang telah diterangkan, bagi mereka yang sudah mencapai makam irfan, makam wali apalagi tuh, untuk berbicara aja itu sudah sangat malas, karena sadar dosa-dosanya itu sangat banyak, sangat berat, sangat besar. Maka lebih banyak diam. Kalau Anda ketemu alim ulama, Anda ketemu ustadz, Anda ketemu kiai tapi mulutnya itu seperti wanita, itu artinya belum mencapai tingkat irfan itu. Masih pengen dihormati, masih pengen disanjung, masih pengen dipotret di sana sini, masih pengen kekayaan, jelas bukan menghakimi ini. Karena memang sudah jelas orang yang takut pada hari akhir itu tidak akan pernah mau bicara, sangat takut. Ucapannya itu nanti akan dipelintir-pelintir, apalagi kalau dia orang besar. Kita lihat itu raja-raja Arab yang sudah tidak mau harus bermadzhab Sunni. Dan kalau diadu argumen dengan madzhab Syiah, jelas-jelas mereka salah pun begitu. Yang mereka Syiah kalau diadu argumen dengan madzhab Sunni, jelas-jelas mereka salah. Maka mereka takutnya luar biasa. Bagaimana, apakah mereka nanti di jalan yang benar atau di jalan yang salah? Apakah benar untuk mengimani Imam Husain sehingga mengakibatkan begitu mazhab berbeda aliran sangat frontal dengan Sunni menjadi Syiah? Apakah benar itu? Itu kan pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan
Kalau ini nih yang unik di antara mazhab Syiah Sunni nih. Ketika Sunni berkembang, nanti ini banyak korup turun Syiah maju. Terus Syiahnya berkembang, banyak yang korup Syiah hancur, Sunninya maju. Terus itu dari zaman ke zaman 1400 tahun itu kelakuan Sunni dan Syiah seperti itu terus. Makanya kalau orang bijak selalu mengatakan hidup ini hanya pengulangan saja, tidak kurang tidak lebih. Apa yang kau sangkakan sekarang ini sangat bejat, sangat rusak, sangat jahil, sangat jalim, sebenarnya itu pengulangan di masa lalu. Maka lebih banyak melihat, menyaksikan dengan apa sih istilah kepandaian kita untuk menilai situasi, agar kita jangan terlalu membabi buta, bertaklid buta atas setiap mazhab, atas setiap aliran, atas setiap kepercayaan yang kita yakini. Karena di Al-Quran sendiri dikatakan berlomba-lomba dalam menuju kebaikan. Kita sedang berlomba-lomba ini menuju kebaikan. Mazhab kita benar nggak nih mazhab kita mazhab kita yang baik-baik kita harus amalkan. Dan saya yakin tidak ada itu satu mazhab pun yang menghalalkan korupsi, itu nggak ada. Tidak ada satupun itu mazhab yang menghalalkan darah saudara sendiri itu dibom saudara itu sendiri, tidak ada. Tidak ada itu satu mazhab pun yang menghalalkan nepotisme, kolusi untuk menggerus harta rakyat, menggerus uang rakyat, tidak ada. Kalau ada ya aliran setan itu artinya. Ada mazhab yang menghalalkan korupsi, sementara jelas-jelas Khalifah 3 kita itu digebukin di pinggir jalan, dijambak, direnggut jenggotnya, dihinakan sampai terbunuh di pinggir jalannya karena masalah isu korupsi. Sementara kita biasa-biasa saja kalau melihat korupsi, ketidakjujuran, kecurangan. Kata belece. Sekarang ini manusia sedang berlomba-lomba untuk memegang janggut, memegang rambut orang yang paling berkuasa. Jilat sana, jilat sini. Benar-benar tidak ada harga dirinya. Demi kepastian hidup di masa depan, demi kepastian akan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak melihat track record di belakangnya, apakah ini orang jalim atau tidak, ahli genosida atau tidak, perampok uang rakyat atau tidak, penipu atau tidak, pembohong atau tidak, apakah dia memainkan agama Allah atau tidak, apakah pendusta atau tidak. Yang penting rumahnya mewah, mobilnya banyak. Penyembah berhala dalam bentuk manusia jauh lebih terhina dari para kaum kafir Quraisy. Berhala-berhala dalam bentuk patung. Ini kita menyembah berhala dalam bentuk manusia, sangat terlihat. Dan itu adalah sesuatu yang diajarkan di dunia barat, di mana materi adalah segala-galanya. Engkau dihalalkan segala cara untuk menggapai materi, kebebasan untuk mencapai materi itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Proses kau yang penting. Tapi sekali lagi, dalam Islam sendiri itu disibukkan saling menjenggut, saling merampas, saling menggarong hak saudara sendiri. Ya memang seperti benang kusut lah, sangat seperti benang kusut. Lebih baik tidak tahu apa-apa di zaman sekarang. Tapi kasihan juga kalau dia tiba-tiba tahu, dia sangat tertinggal. Kasihan, jadi gelandangan hidupnya, dia pengemis. Karena yang lain sudah saling sikut-sikutan, saling jenggut-jenggutan, saling hantam, saling baku hantam. Sementara dia tidak melakukan apa-apa, saking polosnya, saking yang begitulah. Hati manusia pada itu merasa sangat takutlah. Alam semesta menjadi bubur. Anda pernah merasa takut pada kondisi apa? Itu dikali 1 juta kali rasa takut Anda itu pada saat itu. Insya Allah hari kiamat bro. Alhamdulillahirrahmanirrahim.